Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Undang Rizky Nuruddin dari kelas 2 KPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat komunikasi antar individu, mata kuliah komunikasi antar individu, yaitu tentang teori dari Abraham Maslow, tentang teori hierarki kebutuhan dari Maslow teori. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit profil dari Abraham Maslow, bahwa Abraham Maslow adalah salah satu pendiri utama psikologi humanistik atau kekuatan ketiga, dan dia lahir pada 1 April tahun 1808 di New York, Amerika Serikat. Buku Motivation and Personality yang ia ciptakan pengaruhnya terus bergema selama bertahun-tahun. Bukunya pun sekarang menjadi rujukan utama bagi siapa saja yang memiliki minat kepada teorinya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan ini, yang dimana diajukan oleh Abraham Maslow sendiri, tentang seorang tokoh psikologi aliran humanistik pada tahun 1943 dalam karyanya A Theory of Human Motivation, yang mana Maslow menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat berbagai macam kebutuhan dalam diri seseorang yang bisa dilihat secara berjenjang, gitu, atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris yaitu hierarchical. Berbagai kebutuhan tersebut oleh Maslow dikelompokkan atau diklasifikasi secara hierarki menjadi 5 bentuk kebutuhan, yakni yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang kedua ada kebutuhan rasa aman, yang ketiga ada kebutuhan sosial, yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan diri, dan yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Bisa dilihat di penjelasan di samping. Itu ada diagram segitiga yang mana ada 5 tingkatan dari teori hierarki kebutuhan manusia tersebut. Yang pertama, yang paling dasar, yang terbawah itu ada psychological needs atau kebutuhan fisiologi. Yang paling dasar yang kedua yaitu safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Yang selanjutnya ada social needs, yaitu kebutuhan akan memiliki dan rasa kasih sayang. Yang selanjutnya ada esteem needs, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Dan yang paling atas adalah self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi juga tadi kan ada diagram tentang teori hierarki Maslow dalam berbahasa Inggris, dan ini saya tampilkan dalam berbahasa Indonesia agar teman-teman mudah dalam memahami materi dari teori hierarki Abraham Maslow tersebut. Yaitu sekarang kita masuk kepada penjelasan satu persatu dari tingkatan kebutuhan-kebutuhan menurut teori Maslow. Yang pertama yaitu ada kebutuhan fisiologis atau fail, itu ya. Kebutuhan ini adalah tingkatan kebutuhan yang paling dasar, yang paling bawah, paling kuat dan paling jelas antara kebutuhan manusia adalah kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, seks, tidur, oksigen, dan pemuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan itu merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup. Manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum ia beranjak ke kebutuhan yang berikutnya. Sebab kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling kuat dan kebutuhan yang paling mendesak di ranah pemenuhannya. Untuk yang kedua, yaitu ada kebutuhan akan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis relatif telah terpenuhi, maka akan muncul seperangkat kebutuhan-kebutuhan yang baru yang kurang lebih dapat dikategorikan sebagai keamanan, kemantapan, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas, dan ketakutan, yaitu kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, kekuatan pada diri pelindung, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini juga didapatkan setelah kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi.
kebutuhan rasa aman terpenuhi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan lain agar bisa terus berjalan dengan baik. Untuk teori yang ketiga yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta. Apabila kebutuhan-kebutuhan fa'il atau fisiologi dan keselamatan cukup terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan-kebutuhan akan cinta, rasa kasih, dan rasa memiliki. Dan seluruh jalur yang telah digambarkan diulangi kembali dengan menempatkan hal-hal ini sebagai titik pusat yang baru. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Tidak mengherankan jika manusia membutuhkan sosialisasi dalam menjalani hidupnya. Sebab dalam menjalani hidup, manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang keempat yaitu kebutuhan akan harga diri. Semua orang dalam masyarakat kita dengan beberapa pengecualian yang psikologis mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat, dan biasanya bermutu tinggi akan rasa hormat diri atau harga diri dan penghargaan akan orang-orang lainnya. Pengakuan akan diperoleh seseorang apabila telah sukses dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Kebutuhan ini bisa menjadi sangat ambisius apabila yang memenuhi kebutuhan ini adalah seseorang yang sering mencari status dalam kehidupannya. Dan yang terakhir dalam teori Abraham Maslow yaitu ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dalam penggunaan semua bakat kita, penggunaan semua kualitas dan kapasitas kita. Kebutuhan ini umumnya jarang dipenuhi oleh seseorang. Sebagian besar orang-orang hanya fokus pada kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, dan kebutuhan harga diri. Kebutuhan ini biasanya hanya dipenuhi oleh orang-orang yang menaklukkan kemampuan dirinya dan yang berani menerima tantangan dari luar. Tujuan utama pemenuhannya adalah untuk memperoleh kepuasan batin dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Sekian, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan oleh saya tentang 5 tingkatan teori kebutuhan hidup menurut Abraham Maslow. Semoga dengan dipaparkan materi tadi, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.